semua yang hadir di sini. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Taala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ayo sekalian, rahimanillah. Tadi baca surat apa? Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat berapa? Surat 21 saja. Insyaallah. Baik. Oh gitu. Biar kemudian isinya kemudian intinya di ayat pernikahan di surah Ar-Rum saja, ayat 21 saja ya, Masya Allah ya. Baik ya, Masya Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasakan ketentraman di dalamnya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Semuanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Masya Allah ya, benar-benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jadi Allah menjadikan pasangan itu adalah dari jenis-jenis sendiri. Artinya sesama manusia ya sama manusia. Jadi nggak boleh ada orang kok nikah sama selain manusia, itu agak aneh gitu. Karena juga ada orang yang nikah dengan jin gitu ya, ada nikah dengan tidak, itu gak baik. Atau menikah dengan yang bukan yang artinya yang bukan sepatutnya. Misalkan ada kasus misalkan LGBT gitu ya, atau laki-laki kok nikahnya sama laki-laki, perempuan kok sama perempuan, itu agak aneh gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita coba ingin sama-sama ya memberikan satu wejangan nasihat, terutama untuk Mas Nino ya, calon pengantin ini, Masya Allah. Sudah siap Mas Nino? Siap ya? Yes, Masya Allah ya. Dan kemudian juga kemudian sebagai mengingat untuk diri kita sama-sama, karena nasihat pernikahan itu ternyata bukan hanya untuk orang yang mau menikah saja. Terkadang orang yang sudah menikah itu juga perlu diingat-ingatkan, gitu ya. Terutama para istri dan suami. Masya Allah. Kayaknya kalau perbandingan laki-laki kita kalah nih Pak. Masya Allah ya. Jadi harus hati-hati sama ibu-ibu, apalagi ada mak-mak garis keras gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Masya Allah, pernikahan ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW itu menyampaikan sebagai suatu sunnahnya. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, man raghiba an sunnati ya falaysa minni. Nabi kita selalu mengatakan menikah itu adalah bagian dari sunnah. Dan siapa orang-orang yang membenci ya, pernikahan itu, maka dia bukan termasuk umatku. Jadi orang kalau nggak suka nikah atau kemudian nggak ingin menikah, itu kata Nabi SAW, itu bukanlah dari umatku, gitu ya. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam pernikahan ini disampaikan juga oleh Nabi SAW, ya ma'syar as-salat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sampaikanlah wahai para pemuda, ya, apabila kalian telah sanggup untuk menikah, menikahlah segera, ya. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan kita dan kemudian bisa menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Dan apabila tidak mampu untuk menikah, ya, maka kemudian berbuat salah, itu bisa lebih menjaga kehormatan. Jadi insya Allah Mas Nino termasuk yang insya Allah sudah mampu untuk menikah, maka kemudian sudah mulai ada keberanian untuk menikah. Dan Masya Allah, kata Nabi SAW, menikah itu pertama adalah sunnahnya, berarti Mas Nino sudah ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, menikah itu menyempurnakan sebagian atau setengah dari agama. Masya Allah. Kenapa menyempurnakan setengah agama? Karena dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu begitu banyak sekali pahala-pahala kebaikan. Ya. Karena nikah itu adalah sunnah Nabi SAW, maka apa-apa kebaikan yang lahir dari pernikahan itu semua adalah ibadah, menjadi pahala, ladang amal untuk kita semua. Senyumnya istri kepada suami itu nilai ibadah, ya. Bahkan disampaikan seorang istri, apabila suami istri apabila tidur di malam hari, lalu kemudian sambil memegang tangan suaminya atau suami istri saling berpegang tangan, itu sebagai penggugur dari dosa-dosanya, gitu ya. Bahkan kemudian dikatakan Masya Allah, ya, dengan menikah itu seorang istri memasak untuk suaminya, itu juga nilai ibadah insyaallah taala. Seorang suami menafkahi anak dan istrinya, itu pun juga dinilai seperti sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, semua kebaikan yang ada dan lahir di pernikahan itu semuanya adalah menjadi kebaikan, semuanya menjadi ladang pahala, menjadi amal saleh. Dan Masya Allah, para ulama mengatakan menikah itu adalah bagian juga dari resep atau kemudian cara agar kita mendapatkan kekayaan. Makanya kami sampaikan, kalau ingin kaya itu adalah menikah. Dan kemapanan seorang laki-laki itu akan tumbuh nanti, akan lahir nanti adalah tatkala dia menikah. Jadi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan di dalam Al-Quran, misalkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba-hamba sahayamu, laki-laki ataupun perempuan yang saleh dan yang telah pantas untuk menikah. Jika mereka miskin, ya, jika mereka miskin, maka aku akan kayakan mereka. Ya, maka aku akan kayakan mereka. Masya Allah. Dan kemudian Allah akan berikan karunia yang luas kepada orang-orang yang menikah itu. Jadi Masya Allah, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Orang kalau sudah menikah itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia dikatakan adalah kalau dia nggak mampu, kalau dia miskin, Allah akan kayakan dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Bahkan Nabi pernah mengatakan, salasa haqqan 'ala Allah aunuhum. Ada 3 golongan manusia yang pasti ditolong oleh Allah, ya, yang pasti ditolong oleh Allah. Siapa 3 golongan itu? Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang berhutang tapi niat ingin melunasi. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan dan mencari ridha Allah saja. Jadi Mas Dino, tatkala menikah itu niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, menjaga kehormatan, niat yang seperti itu, apa kata Allah? Dikatakan orang yang seperti pasti akan kutolong. Jadi orang yang menikah niatnya karena Allah, maka dikatakan haqqan 'ala Allah auhum, wajib bagi Allah menolong orang ini. Jadi Mas Nino gak usah khawatir, selama niatnya betul-betul mencari ridha Allah untuk menikah, pasti ditolong. Janji Allah itu begitu. Dan kita jangan pernah ragu dengan janji Allah, karena Allah itu gak pernah ingkar janji. Sebagaimana sedikit saya cerita yang mungkin waktu pengajian juga pernah saya sampaikan, bahwasanya saya pun dulu menikah, mohon maaf, baru selesai kuliah, belum kerja, berani menikah. Dan tujuannya apa? Di dalam surah An-Nur tadi, tujuannya apa? Ingin membuktikan janji Allah itu tenang orang. Masya Allah. Tatkala kemudian ingin membuktikan janji Allah, dan kemudian kita itu, Bapak Ibu Sayyidullah, akan tahu janji Allah itu benar atau tidak benar setelah kita melaksanakan apa yang jadi perintahnya. Begitu banyak janji-janji Allah. Misalkan, siapa orang-orang yang kemudian bersyukur akan aku tambah nikmat, maka bersyukurlah, kita baru tahu nanti Allah akan tambah. Ya, siapa yang bersedekah akan aku ganti 700% gantinya. Ya bersedekahlah kalau ingin tahu janji Allah itu benar atau tidak. Begitu juga orang yang menikah, apabila dia nggak mampu, apabila dia miskin, akan aku kayakan, kata Allah. Asalkan betul-betul niatnya mencari ridha Allah saja, pasti ditolong oleh Allah Ta'ala, dan pasti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pasti tuh. Selama kita tetap ada ikhtiar, ada usaha, pasti Allah akan mampukan. Ya, kalaupun kita usaha, kalaupun kita ikhtiar, kalaupun nggak sampai kaya, minimal itu Allah akan cukupkan. Karena wa innahu huwa aghna wa afna, karena sesungguhnya Allah lah yang mengkayakan dan Allah pula yang mencukupkan. Makanya orang-orang yang beriman paham bahwasanya kalau kita sudah usaha, ikhtiar maksimal, kalau nggak sampai kaya minimal cukup. Minimal apa? Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh biaya hidup itu sebenarnya kan murah ya. Yang mahal itu kan gaya hidup, gitu ya. Biaya hidup itu makan, minum kan nggak seberapa, gitu ya. Maka kemudian kalau kita memperturutkan gaya hidup, tidak akan ada habisnya. Apalagi kemudian kita dalam urusan dunia dan harta melihat orang